Apa itu logika? Logika berasal dari kata bahasa Yunani yaitu logos, yang dalam bahasa Inggris berarti word, speech, atau what is spoken, lebih dekatnya berarti reason atau alasan. Oleh karena itu, definisi logika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari atau berkaitan dengan prinsip-prinsip dari penalaran argumen yang valid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Salam jumpa di video pembelajaran pada channel kuliah Tenoklat kali ini. Oke, pada hari ini, atau pertemuan sesi hari ini, kita akan membahas tentang pengantar logika informatika. Oke, tujuan dari pembelajaran hari ini adalah kita akan mempelajari tentang konsep logika itu seperti apa, macam-macam logika, peran logika dalam informatika. Apa sih logika informatika itu? Mungkin ada yang sudah tahu. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita bahas tentang logika. Apa itu logika? Logika berasal dari kata bahasa Yunani, yaitu logos, yang dalam bahasa Inggris berarti word, speech, atau what is spoken, lebih dekatnya berarti reason atau alasan. Oleh karena itu, definisi logika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari atau berkaitan dengan prinsip-prinsip dari penalaran argumen yang valid. Logika merupakan metode atau teknik yang diciptakan untuk meneliti ketepatan dalam penalaran dalam bentuk pertimbangan akal atau pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika sendiri mengkaji prinsip-prinsip penalaran yang benar dan penalaran kesimpulan yang absah. Ilmu untuk berpikir dalam menalar dan benar, sehingga didapatkan suatu kesimpulan yang benar. Pada dasarnya, logika tidak lepas dari penalaran secara logis atau logical reasoning. Untuk dapat menarik suatu kesimpulan yang tepat, kita memerlukan suatu penalaran yang baik. Menalar adalah suatu kemampuan untuk menarik kesimpulan secara tepat dari bukti-bukti atau fakta-fakta yang ada dan berdasarkan aturan-aturan yang sudah ada. Oke, selain itu, logika juga memiliki beberapa manfaat. Manfaat dalam pemahaman tentang logika antara lain, yang pertama adalah dapat membantu kita dalam berpikir secara rasional, kritis, lurus, tetap, tertib, metodis, dan koheren. Yang kedua, dapat meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Yang ketiga, menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Yang keempat, memaksa dan mendorong seseorang untuk berpikir sendiri dengan menggunakan aturan-aturan secara sistematis. Yang kelima, manfaatnya adalah meningkatkan cinta dan akan kebenaran dan menghindari kesalahan-kesalahan berpikir, kekeliruan, dan kesesatan dalam berpikir. Yang keenam, mampu melakukan analisis terhadap suatu kejadian secara baik. Yang ketujuh, dapat membantu kita apabila mampu berpikir secara rasional, kritis, lurus, dan analitis, maka akan meningkatkan citra seseorang di dalamnya. Oke, itu manfaat dari suatu pemahaman logika. Selanjutnya yang kita bahas adalah jenis-jenis atau macam-macam logika. Dalam pembagiannya, ini banyak segi atau sudut pandang yang harus kita lihat. Yang pertama, dilihat dari segi kemampuan untuk berlogika, logika terbagi menjadi dua. Yang pertama, logika alamiah, di mana logika alamiah manusia itu adalah terikat sejak lahir. Ya, pengetahuan mengkaji tentang gejala-gejala alam semesta termasuk di muka bumi ini, sehingga terbentuk satu konsep dan prinsip yang baru. Jadi kinerja salah akal fikir manusia secara alamiah itu terbentuk dari sejak kita lahir. Yang kedua adalah logika ilmiah. Logika ilmiah adalah logika yang dimaksudkan untuk menghindarkan kesalahan dari dalam berpikir, di mana logika ilmiah memperhalus dan mempertajam pikiran manusia serta akal budi manusia. Logika sendiri menjadi ilmu khusus yang merumuskan
asas-asas yang harus ditepati dalam setiap pemikirannya. Berkat pertolongan logika secara ilmiah, maka nilai akal budi dapat bekerja secara baik, cepat, teliti, lebih mudah memahami suatu hal, dan lebih aman. Adanya akal sehat yang mendalami penelitian secara ilmiah dengan berbagai alasan yang berasal dari pemikiran itu sendiri. Itulah yang dimaksud dengan logika ilmiah. Oke. Selanjutnya, logika dilihat dari segi sejarah dan penggunaan lambang atau simbolnya. Ini sendiri terbagi menjadi dua jenis atau dua bentuk. Yang pertama disebut sebagai logika klasik atau tradisional. Yang kedua disebut sebagai logika modern. Logika klasik atau tradisional sendiri itu diperkirakan oleh Aristoteles pada sekitar abad ke-5 sebelum Masehi dengan menggunakan lambang-lambang bahasa yang disebut juga sebagai logika Aristotelian atau logika tradisional. Selanjutnya adalah logika modern. Logika modern itu dikembangkan pada zaman modern dengan tokoh-tokohnya seperti adalah De Morgan, George Boole, Richard Russell, dan lain-lainnya dengan menggunakan lambang non-bahasa. Logika ini menerapkan prinsip-prinsip matematika pada logika modern sering disebut juga sebagai logika matematika atau logika simbolik. Nah, ini yang lebih kita pernah gunakan, sering gunakan di dalam tingkat-tingkat kita dari sekolah menengah sampai sekolah tinggi. Oke, selanjutnya, jenis logika berdasarkan dari segi bentuk dan isi argumen yang dimiliki suatu logika atau pernyataan. Yang pertama, ini terbagi dua, logika secara formal dan logika material. Yang kita bahas yang pertama adalah logika formal. Apa sih logika formal? Formal adalah bentuk, ya, dari logika berdasarkan bentuk, ya. Logika formal adalah logika yang membahas kebenaran suatu argumen yang dilihat dari segi bentuknya. Kebenaran bentuk adalah kebenaran yang dimiliki sebuah argumen. Yang kedua adalah logika material atau isi. Apa sih logika material? Logika material adalah logika yang membahas kebenaran suatu argumen yang dilihat dari segi isinya atau maknanya, di mana sebuah argumen dinyatakan benar dari suatu segi isi atau maknanya jika pernyataan yang terdapat di dalam argumen tersebut sesuai dengan fakta atau kenyataan yang ada. Itu dikatakan sebagai logika yang benar. Jenis logika dilihat dari segi cara menarik kesimpulannya. Ini juga terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada logika induktif, yang kedua adalah logika deduktif. Yang kita bahas yang pertama adalah logika induktif. Logika induktif adalah suatu bentuk penalaran yang berdasarkan kebenaran-kebenaran tunggal yang ditarik menjadi suatu kesimpulan secara umum atau metode induktif yang sering dikenal orang. Atau secara khusus atau secara familiar disebut adalah dari khusus ke umum. Kayak penarikan masalah khusus ke masalah umum. Contohnya adalah misalkan ini ada suatu kalimat, ibu pulang dari pasar membeli salak pondo. Saya makan dan rasanya enak. Yang kedua, teman yang membesuk saya sakit membawa salak pondo dan saya makan dan juga rasanya enak. Kalau kedua kalimat pernyataan tersebut kita hubungkan, maka dapat disimpulkan bahwa ya semua salak pondo rasanya enak. Nah, inilah contoh merupakan suatu argumen atau pernyataan yang bersifat induktif. Oke. Selanjutnya adalah logika deduktif. Apa sih logika deduktif itu? Logika deduktif adalah suatu logika yang mempelajari tentang asas-asas penalaran yang bersifat deduktif, yaitu penalaran yang berdasarkan suatu kebenaran yang umum akan ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus, atau kata lainnya adalah dari masalah umum ke khusus. Contohnya adalah, saya tahu bahwa semua salak pondo itu enak. Di supermarket, saya menemukan salak pondo. Nah, dari dua pernyataan ini, kalau kita hubungkan, kita bisa menarik kesimpulan adalah bahwa salak pondo yang dijual di supermarket itu pasti rasanya enak. Inilah contoh merupakan cara pengambilan kesimpulan yang bersifat deduktif.
Oke, itulah jenis-jenis dari logika berdasarkan sudut pandang atau bidang yang telah ditentukan. Selanjutnya kita beralih dari logika ke informatika. Apa sih informatika itu? Ya, informatika adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang transformasi fakta yang berlambang dari data, yaitu data maupun informasi pada mesin berbasis komputasi dengan penalaran sebagai dasarnya untuk menarik suatu kesimpulan. Artinya informatika itu adalah proses komputasi yang digunakan dalam komputer. Ya. Bidang informatika antara lain yang sering kita gunakan, yang kita tahu adalah ilmu komputer, informasi, sistem informasi, teknik komputer, dan aplikasi informasi dalam sistem informasi manajemen. Dasar dari suatu informatika adalah logika, karena logika merupakan dasar terpenting dari suatu bidang ilmu, yaitu informatika. Karena dia berpikir secara sistematis, terstruktur, dan berdasarkan fakta-fakta yang benar. Oke, yang kita bahas selanjutnya adalah peran serta logika di dalam bidang informatika. Oke, logika dalam bidang informatika antara lain pertama yang sering digunakan dalam prosesnya adalah logika proposisional. Yang kedua adalah logika predikat. Yang dimaksud dengan logika proposisional adalah logika yang berfokus pada pernyataan-pernyataan yang dapat digolongkan dalam pengertian suatu pernyataan proposisi. Yang kedua adalah logika predikat. Logika predikat adalah logika di mana pernyataan-pernyataan yang tidak dapat digolongkan sebagai pernyataan atau proposisi dan tidak dapat diproses dengan logika proposisi akan ditangani dengan logika predikat, di mana logika predikat memfokuskan diri pada predikat yang selalu menyertai suatu pernyataan atau kalimat yang membentuknya. Ya, jadi logika proposisi itu lebih fokus ke dalam pernyataan atau struktur kalimat yang membentuknya, sedangkan logika predikat adalah selain itu, artinya yang berhubungan dengan simbol-simbol atau predikat-predikat atau lambang-lambang yang berhubungan dengan kalimat. Logika disebut juga sebagai the calculus of computer science. Mengapa demikian? Karena logika memegang peranan penting dalam bidang ilmu komputer. Karena berdasarkan prosesnya, komputer berjalan berdasarkan logik yang benar. Dalam pemikiran logika klasik, logika benar dan salah itu disimbolkan dengan angka 0 dan 1. Itu biasa digunakan sebagai logika biner. Implementasinya di logika di dalam bidang informatika antara lain adalah salah satu bidang arsitektur komputer yang berbasis pada rangkaian digital atau disebut rangkaian logika, true and false, 0 dan 1, yang dikombinasikan dengan gerbang logika. Antara lain ada gerbang-gerbangnya adalah AND, OR, NOT, XOR, dan NAND, di mana materi yang kita bahas di pertemuan selanjutnya, ya operator-operator yang bermain di dalam arsitektur sistem komputer. Dan di dalam pemrograman juga, di dalam bahasa pemrograman juga, ini juga berjalan di dalam penalaran seperti perulangan, ya, permasalahan perulangan seperti if then else, for to do, while, case, of, dan sebagainya. Mengapa demikian? Karena program komputer berjalan berdasarkan logik yang benar. Oke, demikianlah untuk pertemuan hari ini kawan-kawan. Terima kasih atas kesempatannya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen pada video pembelajaran ini. Dan jangan lupa dicek channel Kuliah Teknokrat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.